Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Setiawan dengan nomor induk mahasiswa 53010200135 akan menjelaskan materi tentang Khulafaur Rasyidin guna memenuhi tugas sejarah peradaban Islam klasik. Khulafaur Rasyidin merupakan khalifah atau pemimpin umat Islam pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu orang yang paling awal memeluk agama Islam, atau yang sering disebut as-sabiqunal awwalun. Beliau merupakan sahabat Rasulullah SAW dan juga khalifah pertama yang dibaiat atau ditunjuk oleh umat Islam. Beliau lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 572 Masehi di Makkah Al-Mukarramah, dan berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Nama asli beliau adalah Abdullah ibni Abi Quhafah. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam, ia adalah orang dengan kedudukan tinggi dan juga seorang pedagang, seorang yang terpelajar, serta dipercayai sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad lebih banyak menarik minat-minat anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk agama Islam pada periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikuti agama Islam. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selama kurang lebih 2 tahun di dalam pengembangan Islam antara lain: 1. Perbaikan sosial. 2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. 3. Pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. 4. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. 5. Meningkatkan kesejahteraan umat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dan dari penyelewengan seperti orang murtad, nabi palsu, dan orang yang enggan membayar zakat. Adapun usaha yang ditempuh dengan perluasan dan pengembangan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah keluar Jazirah Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Syria, yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Prestasi yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq: 1. Perbaikan sosial masyarakat, yaitu memerangi kaum murtad dan mengatasi orang yang tidak mau membayar zakat. 2. Memberantas nabi-nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mereka semakin berani. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai nabi adalah: 1. Aswad al-Ansi, orang yang pertama kali mengaku sebagai nabi. 2. Musailamah al-Kadzab. Pada waktu terjadi perang Yamamah yang menyebabkan banyak penghafal Al-Quran wafat. 3. Saja'ah, wanita Kristen yang mengaku sebagai nabi. 4. Tulaihah bin Huwailid, dalam pertempuran ia kalah dan akhirnya masuk Islam. 3. Pengumpulan ayat suci Al-Quran. Dalam perang Yamamah banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran yang wafat. Oleh karena itu, Umar mengusulkan agar dilakukan pembukuan Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar memberikan tugas kepada Zaid bin Sabit untuk menuliskannya ke dalam satu mushaf dan disimpan ke kediaman Abu Bakar. 4. Perluasan wilayah Islam. Perluasan ke wilayah Irak dan Persia, dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perluasan ke wilayah Syria, dipimpin oleh Usama bin Zaid. Perluasan ke wilayah Palestina, dipimpin oleh Amr bin As. Perluasan ke wilayah Roma, dipimpin oleh Ubaidah bin Jarrah. Perluasan ke wilayah Damaskus, dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Perluasan ke wilayah Yordania, dipimpin oleh Surah bin Hasanah. Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Menurut Imam Al-Jazabi, Umar bin Khattab lahir pada tahun ke-13 setelah tahun gajah dan merupakan anak dari Khattab atau Banu Adi, seorang yang pemberani, cerdas, dan sangat dihormati kaum Quraisy, dan ibunya bernama Hantamah bin Hisham ibn al-Mughirah.
Jadi adiknya Abu Jahal dan Umar termasuk misanan Khalid bin Walid dari pihak ibu yang berasal dari Banu Makhzum. Perekonomian keluarga Umar bin Khattab termasuk ke dalam golongan menengah ke bawah. Sejak kecil dia harus membantu ayahnya untuk mengembalakan unta atau kambing. Sejak kecil ia dididik dan diajar baca tulis, puisi, berkuda, teknik pedang, dan tidak lupa dia juga disuruh untuk menggembala kambing. Ayahnya mendidiknya dengan keras, tidak ada kompromi untuk suatu kesalahan. Hobinya adalah bergulat, minum khamar bersama wanita-wanita, terutama saat bulan haram, dan menunggang kuda. Dia sebenarnya pedagang, tapi tidak bisa kaya sebab kurang bisa bergaul dengan baik. Dan setiap ke Syam, dia lebih suka berdiskusi menambah pengetahuan daripada menfokusi perdagangannya. Dia adalah orang yang sangat membenci Islam sebab Islam telah memecah belah bangsanya. Bentuknya dengan menganiaya budak Islam, ingin membunuh Nabi Muhammad, dan lain-lain. Masuk Islamnya Umar bin Khattab dan perjuangan pada masa Nabi. Menurut Imam Al-Dazabi, Umar bin Khattab masuk Islam pada usia 27 tahun. Masuk Islamnya adalah saat dia mendengarkan kebenaran ayat-ayat Allah. Setelah masuk Islam, dialah yang pemberani dan banyak jasa dalam Islam. Proses terpilihnya Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada saat sakit, Abu Bakar As-Siddiq sadar bahwa potensi hidupnya tidak akan lama lagi dan beliau harus segera memilih pemimpin penggantinya. Karena beliau tidak ingin peristiwa Saqifah Banu Saidah terjadi lagi. Kemudian Abu Bakar yang sudah mengantongi calonnya yakni Umar bin Khattab mengajak diskusi beberapa sahabat penting saat itu. Sejumlah orang mendukung pemilihannya, yaitu untuk mengutus Umar bin Khattab sebagai khalifah, umat Islam sebagai penggantinya. Tampaknya para sahabat pun belum dapat sama sekali menanggalkan persepsi mereka masing-masing terhadap Umar bin Khattab, yang pada intinya mereka agak keberatan dengan sikap Umar yang terlalu keras. Kemudian Abu Bakar berwasiat agar Umar bin Khattab menjadi penggantinya. Pola kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pola hidup Umar yang sangat sederhana dan sangat mengutamakan kesejahteraan umatnya, khususnya para fakir miskin daripada keluarganya sendiri. Kasus saudara Umar yang minta bagian mal lebih banyak kemudian ditolak karena lebih mendahulukan Muslim yang mempunyai jasa terhadap Islam lebih dahulu, berdasarkan masuknya dan kualitas jasanya. Kasus anaknya Umar bin Khattab yang minum khamar kemudian dihukum 2 kali lipat oleh Umar langsung, yang kemudian sakit dan meninggal. Kasus saat paceklik Umar hidup prihatin sama seperti rakyatnya dan senantiasa mengontrol keadaan umatnya. Bahkan pada suatu malam ada seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anaknya karena tidak punya makanan. Ketika Umar tahu hal tersebut, maka dia langsung turun tangan dan menyelesaikan masalah saat itu juga, karena beliau takut akan pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Berikut beberapa kebijakan-kebijakan politik dan pengaturan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. 1. Mengatur seluruh strategi perluasan Islam, bahkan pada beberapa hal sampai dengan strategi teknis. 2. Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, menindak orang-orang yang dolim dengan tegas. 3. Membentuk hakim atau kodi di kota besar seperti Madinah, Syam, Mesir, dan Persia. 4. Membentuk lembaga keuangan dan melakukan sensus penduduk. 5. Mengendalikan seluruh sistem pemerintahan dengan ketat. 6. Menekankan keimanan, tanggung jawab sosial di atas pribadi hidup sederhana, keteladanan kepada seluruh wakil-wakilnya di daerah. 7. Umar melarang memberi zakat kepada mualaf. 8. Dimulai penanggalan Hijriyah berdasarkan hijrahnya umat Islam sebagai upaya penguatan identitas Muslim. 9. Talak 3 sekali ucapan. 10. Pembagian harta ghanimah yang tersentral dan membentuk departemen keuangan. 11. Penghapusan nikah mut'ah. 12. Melarang mengumpulkan hadis kemudian membiarkannya. Terbunuhnya Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab meninggal pada tahun 644 Masehi pada usia sekitar 52 tahun. Beliau meninggal karena luka-luka yang ditikamkan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Persia milik Mughirah
bin Syubah yang tidak puas atas keputusan Umar yang menyangkut nasibnya. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab memilih 6 dewan syura untuk memilih penggantinya dan mereka dilarang memilih anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah. Beliau lahir pada tahun ke-6 setelah tahun gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama panggilannya ialah Abu Abdullah dengan gelarnya Zunnurain atau yang punya 2 cahaya. Sebab digelari Zunnurain karena Rasulullah menikahkan 2 putrinya untuk Utsman, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Dengan pernikahannya dengan Ruqayyah, lahirlah anak laki-laki, tapi tidak sampai besar karena anaknya meninggal ketika umur 6 tahun. Utsman bin Affan menikahi 8 wanita. 4 di antaranya meninggal, yaitu Farqosiyah, Ummul Banin, Romlah, dan Nailah. Dari perkawinannya tersebut lahirlah 9 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima atau haji. Pada masanya, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Di masanya, kekuatan Islam melebarkan ekspansinya, dan untuk pertama kalinya, umat Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada tersebut. Berikut beberapa prestasi yang diperoleh Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. 1. Menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya. 2. Menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amir bin As sebagai gubernur di sana. 3. Menaklukkan daerah Arjen dan Persia. 4. Menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran. 5. Memperluas Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. 6. Membukukan dan meremiskan mushaf yang disebut mushaf Utsamani, yaitu kitab suci Al-Quran yang dipakai oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia sekarang ini. Khalifah Utsman membuat 5 salinan dari Al-Quran ini dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam di dunia. 7. Setiap hari Jumat beliau memerdekakan seorang budak bila ada. Masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Masa pemerintahan beliau tidak terputus dengan rangkaian penaklukan yang dilakukan kaum muslimin pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Armenia, Afrika, dan Siprus telah dikuasai. Kaum muslimin terus memperkokoh kekuatan di Persia yang telah takluk di tangan mereka sebelumnya. Perluasan itu meliputi bagian pesisir pantai atau kelautan, karena pada saat itu kaum muslimin telah memiliki armada laut. Pada pemerintahan Utsman, negeri Tabaristan berhasil ditaklukkan oleh Said bin As. Dikatakan bahwa tentara Islam dalam penaklukan ini telah menyertakan Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra Ali, begitu pula Abdullah bin Al-Abbas, Amr bin As, dan Zubair bin Awam. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman pun kaum muslimin berhasil memaksa Raja Jurjun untuk memohon berdamai dari Sa'ad bin As dan bersedia menyerahkan upeti senilai 200.000 dirham setiap tahun kepadanya, termasuk juga menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa negeri yang telah masuk di bawah kekuasaan Islam. Pendurhakaan itu ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintah yang lama, atau dengan kata lain pemerintahan sebelum daerah itu berada di dalam kekuasaan Islam. Mereka hendak mengembalikan kekuasaannya. Daerah tersebut di antara lain adalah Khurasan dan Iskandariyah. Menurut para ahli sejarah, mereka berpendapat bahwa zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman keemasan, di mana tentara Islam mendapat kemenangan yang luar biasa.
satu demi satu, dan mereka dapat menguasai banyak negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia, dan juga Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah sampai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran yang belum diraih oleh zaman-zaman sesudahnya. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga merupakan salah satu orang yang paling awal memeluk agama Islam atau as-sabiqunal awwalun. Beliau sepupu Rasulullah SAW dan juga khalifah terakhir dalam kekhalifahan Khulafaur Rasyidin menurut pandangan Sunni. Namun bagi Islam Syiah, Ali adalah khalifah pertama dan juga imam pertama dari 12 imam Syiah. Ali dilahirkan di Mekah, di daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu sekitar tahun 600 Masehi. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Namun Rasulullah tidak menyukai namanya dan memanggilnya Ali yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan Islam, Ali saat itu berusia 10 tahun. Dan ia mempercayai Rasulullah SAW dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, berani, dan bijak. Jika Rasulullah SAW adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Proses pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam pemilihan Khalifah, terdapat perbedaan pendapat antara pemilihan Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika pemilihan kedua khalifah sebelum Ali, terdapat penentangan dari sejumlah orang. Tetapi setelah khalifah ditetapkan, semua orang yang menerimanya dan ikut berbaiat menyatakan kesetiaannya. Namun berbeda ketika Ali ditetapkan sebagai khalifah keempat. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, masyarakat beramai-ramai datang dan membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Beliau diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka. Langkah-langkah yang beliau lakukan waktu menjadi khalifah: 1. Menonaktifkan para gubernur yang telah diangkat oleh Utsman bin Affan pada masa itu. 2. Menarik kembali tanah yang telah dibagikan Utsman bin Affan kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. 3. Mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana yang pernah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Manajemen pemerintahan Ali bin Abi Thalib. 1. Dalam seleksi gubernur dan pengawalnya maka harus dielektif. 2. Sistem remunerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. 3. Menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Manajemen ekonomi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya, beliau menggunakan baitul mal berbeda sekali dengan kebijakan yang pernah dilakukan Umar bin Khattab. Khalifah bin Abi Thalib membagi harta baitul mal menggunakan asas sama rata bagi semua kalangan kaum muslimin tanpa ada perbedaan yang cukup signifikan, baik yang baru masuk Islam maupun bala tentara dan lain-lain. Faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh dalam masyarakat Arab ketika pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Tolah, dan Aisyah, Ali bin Abi Thalib bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah tentara yang sangat besar. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Pertarungan berlangsung di sana dengan dikenal dengan nama Perang Siffin. Akibatnya, di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusup pada barisan tentara Ali bin Abi Thalib, dan ketiga Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Keadaan ini tidak menguntungkan bagi Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul kelompok Al-Khawarij yang menyebabkan tentaranya semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tanggal 2 Ramadan, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh salah satu seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Kedudukan sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Al-Hasan bin Ali selama beberapa bulan. Namun, karena Al-Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah,
maka Al-Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah, dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah. Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Muawiyah menjadi penguasa absolut Islam. Tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, tahun persatuan itu dikenal dalam sejarah sebagai tahun Jamaah. Dengan demikian, berakhirlah masa yang disebut sebagai masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.